Siapa yang udah usia di atas 30 tahun sudah melakukan upaya menurunkan berat badan berbagai cara, tapi selalu gagal. Nah, kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tips-tips yang terbukti berhasil untuk menurunkan berat badan di atas usia 30 tahun. Dan ini dibedakan antara wanita maupun pria. Langsung aja yuk! Sebelum membahas tips, aku ingin membahas sedikit dulu tentang penyebab kenapa kok orang usia 30 tahun ke atas itu bisa lebih sulit menurunkan berat badannya daripada yang usia muda. Oke? Yang pertama, penurunan metabolisme. Nah, sering bertambahnya usia, metabolisme kita tuh cenderung melambat. Ini berarti tubuh kita membakar lebih sedikit kalori saat istirahat, yang membuatnya lebih mudah untuk menambah berat badan jika asupan kalori nggak dikurangin. Yang kedua, perubahan hormon. Baik pria maupun wanita mengalami perubahan hormonal yang dapat mempengaruhi berat badan mereka. Pada wanita, penurunan estrogen menjelang menopause dapat menyebabkan penambahan lemak di area perut. Pada pria, penurunan testosteron dapat menyebabkan penurunan massa otot dan meningkatan lemak tubuh. Yang ketiga, penurunan massa otot. Nah, massa otot kita tuh cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Karena otot membakar lebih banyak kalori daripada lemak, kehilangan otot berarti kita membakar lebih sedikit kalori yang mempersulit penurunan berat badan. Selanjutnya, gaya hidup dan stres. Nah, tanggung jawab yang meningkat seperti pekerjaan yang menuntut atau peran sebagai orang tua itu dapat meningkatkan stres. Stres kronis dapat menyebabkan peningkatan hormon kortisol yang meningkatkan nafsu makan dan mendorong penambahan berat badan. Dan yang terakhir adalah kurang tidur. Tidur yang tidak cukup atau tidak berkualitas dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk menurunkan berat badan. Tidur yang buruk mengganggu hormon yang mengontrol rasa lapar sehingga meningkatkan keinginan untuk makan berlebihan. Nah, lalu gimana sih cara menurunkan berat badan untuk usia 30 tahun ke atas? Tips yang umum, yang pertama itu fokus pada pola makan seimbang. Pola makan seimbang yang kaya akan protein, serat, dan lemak sehat sangat penting untuk menurunkan berat badan. Protein membantu mempertahankan massa otot, sementara serat membantu mengurangi rasa lapar dan meningkatkan pencernaan. Lemak sehat seperti yang ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun dapat membantu meningkatkan rasa kenyang dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Jadi, teman-teman bisa mengkonsumsi protein berkualitas tinggi. Sumber protein seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, dan produk susu rendah lemak sangatlah ideal. Protein juga membantu meningkatkan termogenesis, yaitu proses tubuh membakar kalori untuk mencerna makanan. Lalu perbanyak serat. Serat tidak hanya membantu pencernaan, tapi juga mengatur kadar gula darah dan mengurangi keinginan untuk ngemil di antara waktu makan. Sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian adalah sumber serat yang baik. Yang kedua, atur porsi makan. Makan dalam porsi kecil tapi sering adalah strategi yang baik untuk mengontrol asupan kalori dan menjaga metabolisme tetap aktif sepanjang hari. Hindari makan porsi besar yang penuh karbohidrat dan lemak jenuh. Itu juga dapat membantu mencegah penumpukan lemak. Contohnya menghindari makan nasi goreng pada waktu malam hari, menghindari makan terang bulan, pizza, mie goreng gitu ya, yang porsinya besar langsung dalam satu kali makan. Ini dapat menghambat penurunan berat badan terutama pada usia di atas 30 tahun. Yang ketiga, tetap terhidrasi. Air adalah komponen penting dalam proses penurunan berat badan. Minum cukup air membantu meningkatkan metabolisme, mengurangi rasa lapar, dan meningkatkan pencernaan. Kadang-kadang tubuh salah mengartikan rasa haus sebagai rasa lapar, sehingga pastikan untuk minum air secara teratur sepanjang hari. Yang keempat, tingkatkan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini yang sering dilupakan oleh orang-orang berusia di atas 30 tahun yang sudah mulai sibuk dengan kehidupannya ya. Aktivitas fisik adalah kunci untuk membakar kalori dan meningkatkan metabolisme. Latihan aerobik seperti berjalan, berlari, atau bersepeda dapat membantu membakar lemak. Sementara latihan kekuatan seperti angkat beban dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan massa otot. Latihan yang paling bagus
gimana dong, Dok? Yang pertama latihan kekuatan. Ya, latihan kekuatan ini nggak hanya penting untuk membangun otot, tapi juga membantu metabolisme basal kita. Dengan lebih banyak otot, maka tubuh akan membakar lebih banyak kalori, bahkan saat istirahat. Lalu tambahkan latihan kardio. Kardio ini membantu membakar kalori dengan cepat dan efektif. Cobalah untuk menggabungkan latihan intensitas tinggi dengan periode istirahat singkat atau HIIT untuk hasil yang optimal. Kalian bisa search di YouTube tentang HIIT menurunkan berat badan dengan cepat. Ini adalah gabungan dengan latihan kekuatan otot dan latihan kardio untuk menurunkan berat badan. Yang kelima, kualitas tidur yang baik. Nah, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting dalam proses penurunan berat badan. Usahakan untuk tidur setidaknya 7-8 jam per malam. Tidur yang buruk dapat meningkatkan hormon grelin, di mana hormon grelin ini meningkatkan nafsu makan dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang pada tubuh. Seseorang yang tidurnya nggak teratur, nggak optimal, biasanya hormon grelinnya itu lebih tinggi, jadi kelaparan terus, dan hormon leptinnya itu lebih sedikit, sehingga tubuh kekurangan sinyal untuk memberikan sinyal kenyang pada tubuh. Dan yang terakhir adalah kelola stres. Nah, stres kronis dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak, terutama di area perut ya. Teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, atau sekedar berjalan-jalan di alam ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan kita. Enggak cuma itu aja nih teman-teman, ada beberapa tips khusus antara wanita maupun pria untuk menurunkan berat badan lebih cepat di usia 30 tahun. Tips untuk wanita. Yang pertama, pertahankan masa otot. Karena wanita cenderung punya masa otot yang lebih sedikit dibandingkan pria, maka penting bagi wanita untuk fokus pada latihan kekuatan untuk mempertahankan otot. Jadi latihan kekuatan juga membantu mencegah penurunan metabolisme yang sering terjadi pada usia 30 tahun ke atas. Yang kedua, perhatikan perubahan hormon. Wanita harus lebih memperhatikan asupan makanan selama fase premenopause dan menopause. Perubahan hormon dapat menyebabkan penambahan berat badan, terutama di sekitar perut. Mengkonsumsi makanan yang kaya fitoestrogen seperti kedelai dapat membantu menyeimbangkan hormon. Biasanya ini juga terjadi pada wanita yang menggunakan KB hormonal, entah itu pil KB, KB suntik, ataupun KB implan. Itu semua mengandung hormon. Jadi kalau teman-teman adalah wanita yang pakai KB terus jadinya gemuk, sebaiknya gantilah KB yang non hormonal ya. Aku udah pernah bikin tipsnya tentang KB di video ini, oke? Yang ketiga, ciptakan rutinitas kebugaran yang bervariasi. Ini mencakup latihan kekuatan, kayak angkat beban gitu ya, yoga, kardio, dan fleksibilitas. Jadi latihannya jangan hanya satu bentuk latihan saja, usahakan itu bervariasi. Misalnya hari Senin lari-lari, jogging, hari Selasanya nge-gym, angkat beban, dan hari Rabunya yoga ataupun pilates. Dengan kombinasi latihan ini bisa mempercepat hasil penurunan berat badan. Lalu tips untuk pria gimana nih dok? Yang pertama, optimalkan hormon testosteronnya. Karena testosteron itu berperan penting dalam mempertahankan massa otot dan metabolisme, pria harus fokus pada latihan yang meningkatkan produksi testosteron, seperti angkat beban berat dan latihan interval intensitas tinggi. Nah, pria sering merespon dengan baik terhadap latihan intensitas tinggi, seperti latihan HIIT atau latihan beban berat sehingga dapat membantu membakar lemak dan membangun otot yang lebih efektif. Kalau pria nggak punya otot, maka proses pembakaran lemaknya lebih sedikit. Dengan pria membangun otot terlebih dahulu, maka akan lebih gampang dia membakar lemak. Ya, yang ketiga perhatikan asupan protein. Pria biasanya membutuhkan lebih banyak protein daripada wanita untuk mendukung massa otot mereka yang lebih besar. Jadi pastikan asupan proteinnya cukup untuk mempertahankan otot dan meningkatkan pembakaran kalori. Yang keempat, kelola lemak visceral. Nah, pria ini cenderung menambah lemak di area perut yang dikenal sebagai lemak visceral. Lemak ini lebih berbahaya karena terkait dengan resiko penyakit kardiovaskular maupun penyakit hati. Latihan kardio yang konsisten dan diet rendah karbohidrat dapat membantu mengurangi lemak visceral ini. Sehingga kalau teman-teman mau menurunkan berat badan, usahakan untuk memperhatikan hormonnya, memperhatikan ototnya, dan memperhatikan pola makan serta jenis olahraganya. Kalau ada yang ingin tanyakan atau ada yang diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.